Pemirsa Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Hari ini kita diberi sebuah kehormatan besar bisa berbincang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Bang Dr. Zulkarnain, yang kita diterima di ruang kerja beliau. Tema kita hari ini adalah pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selamat pagi Bang. Selamat pagi ya, rekan-rekan Orbit ya. Sukses selalu. Siap Bang. Apa kabar Bang? Tentunya juga ya. Selamat pagi, salam bahagia untuk seluruh jajaran saudara-saudara kita masyarakat kota. Siap. Seluruh bahagia. Ya. Kita melihat bahwa semenjak Abang di Dinas Kependudukan banyak terobosan-terobosan yang sudah dibuat, dan itu pasti tentu dirasakan oleh masyarakat yang berkunjung kemari. Ya, dalam catatan kita, Abang sudah merombak proses pelayanan yang darinya biasa-biasa saja, kita melihat hari ini yang sangat luar biasa. Dan tentunya sangat poin besar bagi masyarakat adalah ketika masa pandemi ini Abang berhasil menciptakan terobosan-terobosan baru, diantaranya membuat sistem Sibisa yang menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses untuk pelayanan kependudukan. Dan yang teranyar kemarin adalah Pemko Medan juga meresmikan anjungan pencatatan Dukcapil Mandiri di Marelan Bang ya. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa di masa pandemi ini, ketika orang merasa penurunan aktivitas kinerja. Abang di Dinas Pendudukan Capil tentu membuat terobosan baru yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan intinya tidak menimbulkan penyebaran COVID-19. Ya kan Bang? Baik Bang, kita ngobrol biasa santai dan pertanyaan pertama ini adalah apa sih program Abang di tahun 2021 ini Pak? Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Sebenarnya ini rekan-rekan kerja pembangunan kota secara keseluruhan, khususnya dari keluarga besar Orbit ya, yang terkenal hadir, bersedia berkunjung ya ke kantor Dukcapil yang mungkin masih sangat sederhana ya. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan ini semua bagian dari upaya stakeholder kependudukan untuk membangun ya pelayanan publik, khususnya ya dari sisi administrasi kependudukan yang semakin berkualitas, yang semakin membahagiakan masyarakat kita ya. Jadi kita tahu memang kedudukan ya dan fungsi administrasi kependudukan ini cukup penting, cukup strategis di tengah-tengah masyarakat ya. Sebab kita tahu hampir semua aktivitas masyarakat kota kita sehari-hari ya itu banyak bersinggungan dengan persyaratan administratif kependudukan. Nah, jadi kita berbahagia ya, kita mengevaluasi ke tingkat kesadaran ya, tingkat kepatuhan masyarakat untuk memiliki berbagai dokumen kependudukan sebagaimana yang disyaratkan ya, cenderung semakin meningkat ya dari waktu ke waktu seperti itu. Hal itu bisa kita lihat dari kinerja pelayanan admin ini dalam tahun 2020. Dalam tahun 2020 ya itu rata-rata setiap hari kerja kita menerbitkan lebih kurang 2.600 dokumen kependudukan ya, rata-rata per hari kerja ya, dengan berbagai tentunya jenis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ya. Nah itu mengindikasikan bahwa ya kesadaran adminduk di tengah-tengah masyarakat semakin baik seperti itu. Nah, karenanya ya sangat pantas kita mengucapkan terima kasih, apresiasi kita ya yang setinggi-tingginya kepada seluruh saudara-saudara kita masyarakat kota. Nah, oleh karena kedudukan ya dan fungsi dokumen kependudukan itu begitu strategis, begitu pokok di tengah-tengah masyarakat, makanya ya dalam tahun 2021 program pokok kita adalah ya secara
ringkas kita sebut dengan Dukcapil Digital. Jadi kalau tahun sebelumnya masih kita sebut Disdukcapil Go Digital. Nah, di 2021 tidak lagi pakai Go, Dukcapil Digital. Apa ciri pokoknya? Ya, dalam tahun 2021 ya kita merencanakan keseluruhan tahapan dan keseluruhan tata cara pelayanan admin Duk itu sudah tidak memerlukan tatap muka secara fisik. Kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya khusus untuk permohonan ya KTP elektronik bagi masyarakat pemula yang belum pernah. Sebab apa? Di dalam tahapan pendaftaran penduduk untuk KTPR memang masih memerlukan yang kita sebut dengan perekaman. Ya, dalam perekaman itu diambil fotonya, iris matanya, sidik jarinya, tanda tangannya. Nah, untuk jenis pelayanan seperti itu ya memang masih memerlukan tatap muka. Yang kedua memang ya ada juga yang memang harus memerlukan tatap muka seperti permohonan akta perkawinan. Ada namanya persidangan perkawinan ya yang memerlukan tahapan tatap muka. Tapi ya di luar jenis pelayanan ya KTPL untuk masyarakat pemula dan akta perkawinan kita harapkan sudah tidak lagi memerlukan tatap muka. Jadi seluruh tahapan pelayanan admin Duk kita harapkan sudah bisa secara daring online system. Jadi untuk pendaftar penduduk misalnya masyarakat kota kita bisa ya menggunakan aplikasi Sibisa yang sudah kita siapkan ya. Aplikasi Sibisa itu juga sudah berbasis web. Artinya apa? Bisa diakses dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke tempat pelayanan. Nah, untuk pengambilan dokumen seperti yang tadi Dinda sampaikan, ya kita juga menyiapkan banyak variasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang sudah dimohonkan. Variasi yang pertama, ya tata cara pertama yang dimungkinkan, ya memang masyarakat tetap bisa datang sendiri, ya ke Disdukcapil ataupun ke masing-masing kecamatan, itu bisa secara manual. Cara yang kedua yang tadi disinggung, masyarakat sebenarnya tidak perlu datang ke tempat pelayanan, tapi langsung ke anjungan Dukcapil Mandiri. ATM tadi, mesin ATM seperti mesin ATM di perbankan. Nah, masyarakat ya bisa langsung mencetak sendiri berbagai dokumen kependudukan yang sudah dimohonkan sebelumnya. Cara yang mudah, ya. Jadi jangan ya terpikir atau dipikirkan penggunaan ATM ini sulit. Sama halnya seperti sebenarnya ya pemanfaatan penggunaan mesin-mesin ATM di perbankan seperti itu. Bahkan tidak, nanti mungkin ya kita rencanakan pada bulan 2 tahun ini kita juga sudah menyiapkan alternatif ketiga. Oh ya. Nah, kita sudah menandatangani ya semacam perjanjian kerjasama ya PSK khususnya dengan kawan-kawan kantor pos Medan. Nah, jadi nantinya ya, masyarakat kota bisa memohonkan dokumen kependudukan yang sudah dicetak untuk diantarkan langsung ke rumah-rumah. Nah, jadi ya masyarakat pemohon bisa ya meminta jasa pengantaran kantor pos untuk mengambil dokumennya yang ada di Disdukcapil untuk diantarkan ke rumah seperti itu. Nah, jadi masyarakat tidak perlu keluar rumah. Tetap menggunakan jasa pos kan sesuai dengan ya adaptasi kebiasaan baru ya, ini normal di dalam pelayanan publik. Nah, harapan kita memang ya melalui program Dukcapil Digital ini kita harapkan ya ini akan mewujudkan model baru di dalam pelayanan publik yang beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru yang kita hadapi pada saat ini, khususnya kondisi pandemi ya. Dengan model pelayanan seperti ini kita harapkan ya tingkat kerumunan, tingkat kunjungan, ya tingkat keluar masyarakat, ya keluar rumah masyarakat itu bisa diminimalisir, bisa dikurangi sehingga memang sangat adaptif dengan ya kebiasaan-kebiasaan baru yang ya mematuhi prinsip-prinsip protokol.
kesehatan. Saya kira itu tidak ya apa yang menjadi misi pokok kita di dalam tahun 2021. Ya. Perlu juga Bang penegasan bahwa anjungan Dukcapil Mandiri itu artinya kan salah satu varian untuk masyarakat mendapatkan pencetakan admin Duk. Artinya mereka setelah mengurus dulu dokumennya di Dukcapil baru pencetakan ya. Bukan nanti masyarakat salah tanggap artinya kita cetak kita urus di ADM-nya kan gitu. Ini perlu juga penjelasan Bang. Tetap ada ya. Jadi memang benar ya. Pemanfaatan ataupun penggunaan mesin anjungan Dukcapil Mandiri ya itu memang harus didahului dengan permohonan pendaftaran penduduknya ya ataupun permohonan pendaftaran akta pencatatan sipilnya. Tetapi untuk permohonan ya pendaftaran penduduk ataupun akta pencatatan sipilnya juga bisa menggunakan online system, sistem daring ya seperti itu tanpa harus tatap muka. Nah nanti melalui misalnya ya di dalam pendaftaran penduduk itu ya dicantumkan nomor WA atau email gitu ya. Nah, dibuatkan di situ pilihan. Maka nanti ya di Dukcapil akan mengirimkan PIN semacam PIN password. Itu tandanya masyarakat pemohon bisa menggunakan nanti mesin ADM untuk mencetak sendiri dokumen kependudukannya. Berarti nanti kalau sudah selesai dokumennya nanti Dukcapil mengirimkan PIN kepada masyarakat pemohon ya. Sehingga nanti dia buka ADM itu tinggal picit PIN keluar. Betul. Oke Bang, selanjutnya terobosan-terobosan tadi sudah kita sampaikan. Nah di 2001 ini selain yang itu ada apalagi terobosan-terobosan yang dibuat oleh Capil ini dalam rangka menegakkan pelayanan kepada masyarakat Bang? Ya, jadi memang strategi dasar kita di dalam pelayanan hidup ini ya itu membangun budaya baru membangun budaya baru pelayanan publik. Artinya apa? Memang harus ada perilaku pelayanan ya yang lebih baik yang baru tentunya yang lebih baik. Jangan yang baru yang lebih jelek gitu. Yang baru tentunya kita harapkan yang lebih baik. Nah, baik dari sisi penyelenggaraan pelayanan maupun dari sisi pengguna ataupun penerima pelayanan. Nah, jadi memang harapan kita yang ada budaya baru pelayanan publik yang lebih baik yang bisa kita selenggarakan yang didukung oleh stakeholder kependudukan kita. Nah oleh karena itulah memang banyak sebenarnya varian-varian pelayanan yang tetap menjadi program inti kita, program utama kita di dalam tahun 2021. Jadi tidak sekedar hanya mengoperasikan mesin ADM. Sebab apa kita tahu cakupan pelayanan admin itu kan mencakup seluruh penduduk saudara-saudara kita masyarakat kota. Kita tahu penduduk kota kita ini kan lebih kurang jumlahnya sekitar 2,5 juta. Setiap individu umur 1 hari setelah dilahirkan dan seterusnya itu membutuhkan berbagai dokumen kependudukan. Jadi memang cakupan pelayanan hidup itu menyangkut 2,5 juta penduduk itu. Jadi memang cakupan ruang lingkup pelayanan kita itu memang cukup besar Mungkin ini cakupan pelayanan publik yang paling besar mungkin di antara berbagai jenis pelayanan publik yang lain seperti itu. Nah oleh karena itu banyak karakteristik penduduk yang memang harus didekati dengan strategi-strategi tertentu. Jadi tidak bisa satu strategi pelayanan diterapkan untuk semua. Nah contohnya strategi pelayanan daring. Strategi ini tidak bisa juga diterapkan untuk seluruh penduduk. Sebab apa? Ada kelompok masyarakat saudara-saudara kita yang memang istilahnya sekarang gaptek istilah gaptek ini tentunya kan juga harus dilayani secara reguler itu. Oleh karena itulah banyak program-program pendukung lainnya yang diterapkan. Salah satunya dalam akhir bulan ini kita akan menyelenggarakan namanya pelayanan keliling. Khususnya pelayanan keliling untuk pendataan penduduk nol data istilahnya.
pendaftaran penduduk nol data kan beberapa waktu lalu mungkin ada keluhan ya, ada mungkin ya penduduk kota ya yang berdomisili di kota ya, tapi belum memiliki identitas kependudukan sama sekali. Nah, sama sekali Nol data ya. Nah, makanya disebut dengan pendaftaran penduduk nol data, tidak ada ya. Ya kenapa penduduk kita ini belum memiliki data kependudukan? Tentunya banyak penyebabnya ya, banyak penyebabnya seperti itu. Tapi terlepas ya faktor-faktor penyebabnya seperti apa, untuk mengatasinya ya sebagai solusi efektif kita akan melakukan pelayanan keliling ya untuk pendaftaran penduduk nol data tadi. Nah, itu akhir bulan ini akan kita lakukan ya. Juga pelayanan keliling untuk akta kelahiran dan akta perkawinan. Nah, ini juga akan kita ya selenggarakan ya. Jadi pelayanan keliling itu artinya apa? Kita yang secara proaktif ya datang ke kelurahan-kelurahan atau kecamatan. Jadi kita memang dalam program ini bekerja sama dengan kawan-kawan kecamatan, kelurahan, Bapak Ibu Kepala Lingkungan untuk memobilisir masyarakat yang masih nol data tadi ataupun ada anggota keluarga yang belum memiliki akta kelahiran, akta perkawinan, supaya mendatangi langsung ya lokasi-lokasi pelayanan yang memang sudah kita tetapkan, kita rencanakan bersama nanti dengan kawan-kawan kecamatan dan kelurahan seperti itu. Ya, program yang lain kan banyak juga masyarakat yang membutuhkan misalnya perubahan data kependudukan, tapi tidak bisa secara fisik data hadir. Jadi itu setiap hari kita mendatangi, ada pelayanan keliling ya, di mana masyarakat memang punya keterbatasan fisik. Ya. Jadi setiap hari kita mendatangi misalnya ya penduduk kita, orang-orang tua kita yang mungkin yang sudah lansia, punya keterbatasan fisik, itu kita datangi ke rumah-rumah sakit ya, dan sebagainya. Jadi itu kita lakukan pelayanan keliling seperti itu ya. Dan yang tentunya juga untuk mendukung ya berbagai proses pelayanan yang semakin mudah, semakin pasti ini, kita akan terus memperbaiki infrastrukturnya, ya infrastruktur pelayanannya, ya supaya apa? Supaya ada kenyamanan, ya supaya pelayanan semakin ya nyaman, tertib, aman, ya sehingga memberikan kepuasan pelayanan yang dinikmati masyarakat. Intinya apa? Kita butuh dukungan bersama dari seluruh stakeholder kependudukan. Baik pemirsa, nanti kita masuk pada sesi kedua tentang perda tentang denda bagi masyarakat yang tidak mengapakan admin kependudukan ini. Nanti bagaimana apanya kita tanyakan kembali, tapi kita rehat sejenak. Sejenak Bang ya. Baik pemirsa ya, sejenak sebentar. Baik pemirsa Orbit, kita kembali ke berbincang dengan Bang Zulkarnain. Bang, kemarin kita melihat DPRD Medan ada mengesahkan perda tentang pelayanan administrasi kependudukan. Nah, di dalam perda itu sempat terjadi kontroversi di masyarakat karena ada sanksi kepada masyarakat yang tidak melakukan pencatatan admin ke catatan sipil secara tepat waktu. Nah, gimana sebenarnya nih Bang agar tidak terjadi kontroversi di tengah masyarakat, dan bagaimana prosedurnya, penerapan sanksinya ke depan sehingga masyarakat bisa mewanti-wanti dan mempersiapkan diri, jangan seolah-olah katanya tidak ada sosialisasi dulu tiba-tiba ada sanksi. Ya, gimana Bang kira-kira? Jadi ya kita sapa sahabat dukcapil masyarakat kota ya. Iya, Pak. Jadi memang betul ya, kita bersyukur eksekutif dan legislatif ya, kawan kerja kita ya dari DPRD Kota Medan ya, kita bersama-sama dapat mengesahkan Ranperda yang baru ya tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ranperda ini penting sebab ya perda
sudah cukup lama. Sementara undang-undang yang mengatur ya administrasi kependudukan itu sendiri yang terakhir itu adalah undang-undang ya nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Jadi memang memerlukan pembaharuan ya, revisi substantif ya dalam rangka untuk memberikan ya dasar hukum yang lebih kuat ya, kepastian hukum ya tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ya. Jadi kita berterima kasih kepada segenap pimpinan ya dan jajaran DPRD Kota Medan yang mendukung langkah pemerintah kota untuk melakukan ya revisi terhadap undang-undang administrasi kependudukan yang baru. Nah, sebenarnya banyak ya substansi baru yang diatur di dalam Perda ini nantinya ya. Misalnya ya, ketentuan-ketentuan ya, yang berkaitan dengan KTP elektronik, kartu identitas anak, bahkan mengatur perubahan-perubahan mengenai ya tata cara ya buku dan berbagai formulir penyelenggaraan pelayanan admin itu banyak yang sudah baru ya. Dan tentunya juga memang salah satu substansi yang diatur di dalam Perda itu ya terkait dengan denda keterlambatan ya yang bersifat administratif. Tapi perlu ya kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Dukcapil kita ya dimanapun berada, khususnya masyarakat kota kita ya, bahwa denda keterlambatan ini bukanlah ketentuan yang baru ya di dalam Perda ini, sebab adanya denda administratif dalam bentuk denda keterlambatan itu sendiri sebenarnya sudah diatur sebelumnya ya di dalam Perda yang kita terapkan saat ini. Sebab apa? Denda administratif itu sendiri diatur ya di dalam Undang-Undang 24 2006 tentang ya penyelenggaraan administrasi kependudukan. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Nah, menyangkut tarif ya, tarif denda itu yang mungkin agak diangkat menjadi isu publik ya setelah persetujuan ya terhadap Perda ini ya. Nah, menyangkut tarif sebenarnya yang kita atur di dalam Perda itu kan tarif maksimal. Ya, jadi beberapa denda keterlambatan yang dikenakan ya kepada pemohon nantinya itu sifatnya tarif maksimal. Bahkan tarif maksimal yang diatur dalam Perda ini nantinya ya itu juga masih jauh ya di bawah tarif maksimal yang sebenarnya ya dapat diterapkan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Admindo ya, di dalam Undang-Undang 24 tahun 2006. Nah, contohnya di dalam Undang-Undang Admindo ya, denda keterlambatan untuk akte kelahiran itu bisa diterapkan sebesar 1 juta. Nah, di dalam undang-undang. Ya, kita tahu kan hierarki perundangan, undang-undang itu kan paling atas. Ya. Nah, tetapi dalam Perda yang sudah kita sahkan bersama, ya, tarif maksimalnya pun cuma Rp100.000. Itu contohnya. Jadi ya semua denda keterlambatan maksimal yang dimungkinkan diterapkan itu masih jauh di bawah denda maksimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Sebab sesungguhnya ya penerapan denda administratif ini itu bukan yang utama. Betul. Ya, bukan instrumen utama untuk membangun kesadaran admindo, bukan itu. Itu hanya ya instrumen yang mungkin dapat digunakan sebagai solusi paling akhir, itu paling belakang. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ya sahabat Dukcapil nggak perlu terlampau memusingkan itu ya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seberapa besar sebenarnya diterapkan nantinya ya sebagai denda keterlambatan ya itu nanti akan diatur di dalam perwal tersendiri. Ada perwal nanti? Iya, setelah perdanya ditetapkan. Ya. Sekarang kan perdanya belum ditetapkan, masih dievaluasi.
Nah, kita memang secara paralel simultan sedang menyusun peraturan wali kotanya, ya. Di dalam perwal ini nanti baru diterapkan berapa sebenarnya tarifnya untuk kasus di mana ya ada denda keterlambatan. Ya. Nah, dengan logika ini sebenarnya pemikirannya besaran denda keterlambatan itu bisa saja sama dengan yang kita terapkan sekarang. Oh gitu. Nah, bahkan bisa lebih rendah. Iya. Bahkan bisa kita tiadakan. Tapi bisa juga lebih tinggi. Betul. Karena ada peluangnya ya. Seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing memikirkan denda keterlambatan. Jadi sebenarnya denda keterlambatan yang diatur dalam Perda Adminuk yang baru itu lebih bernuansa edukatif, mendidik. Gunanya apa? Tujuannya untuk lebih meningkatkan kesadaran, kepatuhan, disiplin Adminuk bagi kita semua. Sebab apa? Sebenarnya ya dokumen kependudukan itu fungsinya sangat luas di dalam pembangunan kota. Pertama, ya dokumen kependudukan itu gunanya untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat. Itu sebenarnya tujuan utamanya itu. Ya, jadi kita menyelenggarakan pelayanan KTP elektronik. Tujuan utamanya sebenarnya adalah supaya pemerintah mendapatkan data kependudukan yang akurat. Baru fungsi-fungsi praktis yang lain, ya, supaya apa? Untuk lebih meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lain. Misalnya untuk pelayanan pendidikan, pelayanan perbankan, pelayanan kesehatan dan sebagainya, ya, berbagai pelayanan sosial, ya. Bahkan sekarang ada program bansos yang semakin mudah diakses dengan kepemilikan dokumen yang akurat. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya yang paling pokok bukan memikirkan tarif denda keterlambatannya, tapi yuk bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran Adminuk supaya setiap peristiwa kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya secara tepat waktu dilaporkan ke Disdukcapil untuk dilakukan perubahan data kependudukannya dengan memberikan dokumen kependudukan yang baru. Yang paling pokok itu, sebab kalau semua peristiwa kependudukan, ya, dan peristiwa penting lainnya dilaporkan secara tepat waktu, maka semua proses pelayanannya bersifat gratis tanpa bayar. Kira-kira seperti itu. Perda ini melindungi stakeholder dalam menjalankan tugasnya dan melindungi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Justru itu. Justru ya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara baik, secara tepat waktu justru melindungi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik yang memang diperlukan masyarakat. Mau pelayanan program sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perbankan dan sebagainya. Justru untuk lebih melindungi masyarakat supaya hak-hak publik masyarakat itu bisa diakses ya secara lebih mudah. Gitu. Dan sanksi yang perlu dibahas ya, perlindungan seluruhnya Pak. Iya. Bahkan tadi kan ada kata kunci ya. Bisa saja sanksi administratifnya justru diterapkan lebih rendah atau sama atau bisa juga memang lebih tinggi. Karena undang-undangnya ada Pak. Iya. Dan memang payung hukumnya ya cukup kuat, yaitu dalam bentuk undang-undang ya mengenai administrasi kependudukan yang masih berlaku saat ini. Kemudian Bang, Wali Kota kemarin mengeluarkan perwal adaptasi kebiasaan baru nomor 27 masalahnya tahun 2020. Nah, hal ini dilakukan karena kita belum melihat adanya berkurangnya pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana Abang menerapkan perwal adaptasi kebiasaan baru dengan tadi program-program yang sudah Abang sebutkan tadi, dengan program Adminuk Digital 2021 ini, ya salah satunya adalah mengurangi tatap muka antara pelayan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Nah, ini gimana Bang? Abang bilang. Jadi memang ya salah satu
mengenai COVID ini memang butuh partisipasi semua. Tidak ada yang tidak ikut. Ya, tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tidak ikut, ya, berpartisipasi, berperan aktif, ya, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi memang kita butuh kerja nasional, ya, kerja semua, ya, untuk memutus mata rantai itu. Nah, ini juga merupakan bagian dari, ya, dasar berpikir kita, ya, pendekatan kebijakan-kebijakan yang baru yang kita terapkan di dalam penyelenggaraan Admindu. Sebab kan inti dari semua, ya, kebijakan protokol kesehatan itu adalah pertama, ya, mengurangi kerumunan. Tuh, kan itunya, ya. Nah, mengurangi berarti di dalam pelayanan ya mengurangi tatap muka. Betul, pelayanan tatap muka, ya. Yang kedua, inti dari protokol kesehatan itu nggak usah keluar rumah kalau tidak begitu pokok. Nah, dengan pelayanan online yang tadi kita sebutkan, untuk mengakses pelayanan Admindu nggak perlu ke kantor Admindu, nggak perlu ke Disdukcapil, cukup dari rumah, buka aplikasinya, lakukan pendaftaran. Jadi ini program-program yang kita munculkan, ya, yang kita gunakan ini juga bagian dari, ya, bentuk-bentuk pelayanan yang adaptif dengan kebiasaan baru yang berbasis protokol kesehatan. Kalaupun perlu harus datang ke kantor Disdukcapil, ya, kita ikuti, ya, dengan disiplin tinggi berbagai protokol kesehatan. Contohnya apa? Ya, masuk ke gerbang Disdukcapil misalnya, ya, kita harapkan dengan kesadaran bersama cuci tangan. Nah, kalau tidak cuci tangan, ya, pakai hand sanitizer. Gitu. Masuk ke gerbang Dukcapil harus ada kesadaran bersama pakai masker, kan seperti itu, ya. Nah, jadi kita pakai masker, ya. Nah, yang ketiga, namanya pelayanan kemungkinan ada antrian. Nah, di dalam antrian pelayanan, ya, kita harapkan ada kesadaran bersama untuk menjaga jarak. Ya, nggak usah seterusnya harus dijaga baru jaga jarak. Jadi jaga jarak ini sebenarnya tanpa harus dijaga. Betul. Selama ini kan ada penjaganya. Iya. Nah, jadi kita harus tingkatkan kesadaran. Namanya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu diterapkan tanpa harus dijaga. Nah, jangan dijaga, baru diterapkan. Seperti itu, ya. Jadi memang, ya, di dalam pelayanan Admindu, ya, di kantor Disdukcapil, ya, karena mungkin saja permohonan dokumen kependudukannya, ya, masyarakat masih lebih memilih menggunakan pelayanan manual, reguler, ya, memang kita secara ketat, ya, menerapkan ketentuan protokol kesehatan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tambah misalnya, ya, jangan menyentuh barang-barang, sarana-sarana, ya, yang ada yang tidak perlu disentuh. Tuh. Nah, juga bagian penting lainnya, ya, untuk, ya, menjaga keamanan bersama dari kemungkinan, ya, penyebaran COVID-19 ini. Jadi memang kita harus meningkatkan disiplin yang semakin tinggi, dan kantor kita ini juga memang secara rutin reguler kita semprot dengan disinfektan, ya, seperti itu. Jadi memang, ya, kalau tadi Dinda datang ke ruangan ke kantor ini, ya, banyak petugas-petugas penyuluh gitu, ya. Nah, banyak petugas-petugas pemandu, ya, yang memang melakukan monitoring langsung, pengendalian langsung, ya, penerapan protokol kesehatan. Jadi jangan ada tanpa kecuali, semuanya kita harus menerapkan, ya, ketentuan-ketentuan, ya, dalam protokol kesehatan supaya pelayanan Admindu merupakan pelayanan yang aman dan nyaman bagi kita semua. Baik, terima kasih Bang Zulkarnain atas ngobrol kita hari ini, sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Medan, sahabat-sahabat Disdukcapil yang selama ini ikut dalam membantu kesadaran masyarakat untuk mengurus Admindu-nya. Hanya satu kesimpulan dalam ngobrol kita hari ini, bahwa
administrasi kependudukan adalah untuk diri Anda, bukan untuk siapa-siapa, karena ketika Anda berurusan dengan urusan yang bersinggungan dengan Adminduk, itu adalah kebutuhan Anda. Jangan ketika baru perlu, baru mengurus Adminduk. Jadi mari kita tingkatkan kesadaran dalam hal mengurus administrasi kependudukan dengan tepat waktu, sehingga bisa beraman, bisa nyaman ketika Anda, ketika siapapun juga yang membutuhkan dengan administrasi kependudukan. Terima kasih Bang Jul, terima kasih para pemirsa Ngorbit. Ngobrol siang ini sangat bermanfaat, kita sangat terapresiasi karena sudah bisa berada di ruang kerja Kadis Dukcapil Kota Medan yang setiap hari sangat aktivitas, sangat sibuk, dan kita sangat diberi kesempatan hari ini, dan juga kita tadi melihat di ruangan masyarakat datang dengan protokol kesehatan, dengan banyak pemandu supaya tidak terjadi terpapar dengan COVID-19. Terima kasih Bang Jul, terima kasih para pemirsa Ngorbit. Kita akan ketemu dan berbincang lagi pada waktu dan kesempatan lainnya. Terima kasih Bang.